Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta, yang meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kepemimpinan atau imamah dalam Islam adalah sebuah amanah yang berat, sebuah tanggung jawab besar, yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang pemimpin dituntut memiliki berbagai kualitas mulia seperti kebijaksanaan, kompetensi, dapat dipercaya, dan mampu berlaku adil. Dalam konteks pendidikan yang terus berubah dan berkembang, mempersiapkan pemimpin yang memiliki kualitas-kualitas tersebut, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman, menjadi sebuah keniscayaan. Para pendidik dan calon pemimpin pendidikan yang saya banggakan. Setelah kita menjelajahi berbagai aspek fundamental manajemen pendidikan, mulai dari konsep dasar, konteks lingkungan internal dan eksternal, area fungsional utama, elemen pendukung, hingga tren-tren masa depan yang membayangi. Kini, sampailah kita pada sebuah pertanyaan krusial. Pemimpin seperti apakah yang dibutuhkan untuk menahkodai kapal pendidikan kita di tengah samudra perubahan yang semakin bergelombang ini? Dan bagaimana kita dapat mempersiapkan atau mengembangkan para pemimpin tersebut? Sesi ini akan kita dedikasikan untuk membahas profil pemimpin pendidikan yang siap masa depan, serta strategi pengembangannya. Peran pemimpin sekolah, terutama kepala sekolah, telah bergeser secara signifikan. Ia tidak lagi cukup hanya menjadi seorang manajer administratif yang memastikan operasional rutin berjalan. Tantangan dan peluang yang kita bahas sebelumnya, mulai dari implementasi kurikulum merdeka yang menuntut otonomi dan inovasi. Akselerasi digital yang mengubah cara kita belajar dan bekerja, tuntutan global akan kompetensi abad ke-21, penekanan pada inklusi dan kesejahteraan, hingga kebutuhan akan resiliensi dalam menghadapi krisis, semuanya menuntut profil kepemimpinan yang jauh lebih dinamis, visioner, dan adaptif. Lalu, apa saja kompetensi kunci yang perlu dimiliki oleh pemimpin pendidikan masa depan? Berdasarkan pembahasan kita sejauh ini, kita dapat merangkum beberapa profil utama. Kepemimpinan pembelajaran yang adaptif ini tetap menjadi jantung peran kepala sekolah. Namun, kepemimpinan instruksional masa depan harus mampu beradaptasi dengan paradigma baru. Ia harus mampu memandu pengembangan kurikulum operasional yang kontekstual dan fleksibel, memfasilitasi implementasi pembelajaran berdiferensiasi dan berpusat pada siswa, mendukung pemanfaatan teknologi digital secara pedagogis, serta memimpin penggunaan data hasil asesmen untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Ini bukan lagi sekadar supervisi rutin, tetapi kepemimpinan dalam inovasi pedagogis, kepemimpinan transformasional dan visioner. Di tengah arus perubahan yang deras, pemimpin perlu memiliki visi yang jelas tentang arah pengembangan sekolah di masa depan. Visi yang mengintegrasikan kemajuan teknologi, tuntutan kompetensi global, dan nilai-nilai karakter. Ia harus mampu mengkomunikasikan visi ini secara inspiratif untuk membangun komitmen seluruh warga sekolah, serta terampil dalam mengelola proses perubahan yang kompleks, termasuk mengatasi resistensi dan membangun koalisi pendukung. Kecakapan digital dan manajemen teknologi. Pemimpin masa depan tidak harus menjadi ahli IT, tetapi wajib memiliki literasi digital yang memadai. Ia harus memahami potensi dan risiko teknologi dalam pendidikan, mampu memimpin perencanaan dan implementasi strategis integrasi TIK, memahami dasar-dasar analisis data pendidikan, serta mampu mengelola isu keamanan siber dan privasi data di sekolahnya. Ia harus menjadi model pengguna teknologi yang bijak. Kemampuan
adaptasi, dan resiliensi dunia yang volatil, uncertain, kompleks, dan ambiguous, menuntut pemimpin yang tangguh. Ia harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang tak terduga. Belajar dari kegagalan, tetap tenang, dan mengambil keputusan tepat di tengah krisis, serta mampu membangun ketahanan institusi dan individu di sekolahnya. Kecerdasan emosional menjadi sangat penting di sini. Keterampilan kolaborasi dan membangun jaringan. Era kerja individualis sudah lewat. Pemimpin masa depan harus piawai dalam membangun dan memimpin tim yang kolaboratif di internal sekolah. Ia juga harus proaktif membangun kemitraan strategis dengan pihak eksternal, orang tua, komunitas, dunia usaha atau industri, sekolah lain, pemerintah daerah, bahkan mungkin jaringan global untuk memperkaya sumber daya dan peluang bagi sekolahnya. Kecerdasan budaya dan kompetensi inklusif dengan semakin beragamnya latar belakang siswa dan staf. Pemimpin harus memiliki kepekaan dan kecerdasan budaya untuk mengelola keragaman tersebut secara positif. Ia harus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan prinsip kesetaraan dan membangun lingkungan sekolah yang benar-benar inklusif, di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Pengambilan keputusan berbasis data dan bukti, intuisi dan pengalaman memang penting. Tetapi di masa depan, keputusan manajerial yang efektif akan semakin bertumpu pada analisis data dan bukti. Pemimpin perlu memiliki kemampuan dasar untuk membaca, menginterpretasi, dan menggunakan berbagai sumber data sebagai dasar untuk perencanaan strategis, alokasi sumber daya, dan evaluasi program. Berpikir sistemik dan strategis. Mampu melihat sekolah sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan bagian-bagian yang saling terkait, serta memahami bagaimana sekolah berinteraksi dengan lingkungan eksternal, kemampuan berpikir jangka panjang, dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan di tengah kompleksitas ini sangatlah vital. Integritas etis dan kesadaran hukum. Sebagaimana dibahas sebelumnya, pemimpin masa depan harus memiliki kompas moral yang kuat, menjunjung tinggi etika, profesi, dan memastikan seluruh operasional sekolah berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku. Integritas adalah fondasi kepemimpinan yang dipercaya. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang mampu menumbuhkan pemimpin baru. Ia harus memiliki komitmen untuk mengembangkan potensi seluruh PTK dan juga peserta didik, serta menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang mendukung kesejahteraan semua pihak. Orientasi pembelajaran sepanjang hayat untuk bisa memimpin di dunia yang terus berubah. Pemimpin itu sendiri harus menjadi pembelajar seumur hidup, selalu ingin tahu, terbuka pada gagasan baru, reflektif terhadap praktiknya, dan proaktif mencari peluang pengembangan diri. Melihat daftar kompetensi yang kompleks ini, pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengembangkan pemimpin pendidikan yang memiliki profil siap masa depan seperti ini? Jawabannya terletak pada upaya pengembangan kepemimpinan yang disengaja, sistematis, dan berkelanjutan yang melibatkan tanggung jawab berbagai pihak. Pada tingkat individu, calon pemimpin atau pemimpin yang sedang menjabat perlu memiliki kesadaran diri dan motivasi internal untuk berkembang. Refleksi diri secara rutin mengenai praktik kepemimpinan, mengidentifikasi kekuatan
dan area pengembangan, serta menyusun rencana pengembangan pribadi adalah langkah awal yang penting. Selain itu, proaktif melakukan pembelajaran mandiri melalui berbagai sumber membaca buku atau artikel, memanfaatkan sumber belajar online seperti PMM, mengikuti kursus atau webinar, serta mencari pengalaman kepemimpinan melalui peran-peran informal atau keterlibatan dalam proyek sekolah juga sangat membantu. Pada tingkat institusi, perlu ada sistem yang mendukung pengembangan kepemimpinan. Kepala sekolah atau pimpinan yayasan dapat melakukan identifikasi dan penyiapan kader pemimpin masa depan dari kalangan guru atau staf yang menunjukkan potensi program mentoring dan coaching oleh pemimpin senior yang berpengalaman dapat memberikan bimbingan yang sangat berharga. Manajemen juga perlu secara sengaja memberikan kesempatan memimpin kepada calon pemimpin. Misalnya memimpin tim kerja, proyek sekolah, atau menjadi koordinator bidang. Sebagai ajang belajar sambil praktik, ini sejalan dengan konsep kepemimpinan terdistribusi. Menciptakan komunitas belajar bagi para pemimpin juga penting sebagai wadah berbagi praktik, baik diskusi tantangan dan dukungan sejawat. Pada tingkat sistem, perannya sangat strategis. Perlu ada program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan kompetensi masa depan. Program pendidikan guru penggerak yang menghasilkan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah. Serta diklat penguatan kepala sekolah atau pengawas yang sudah ada. Perlu terus-menerus dievaluasi dan diperbarui kurikulumnya agar benar-benar membekali peserta dengan keterampilan digital, kepemimpinan instruksional, adaptif, manajemen perubahan, analisis data, dan kompetensi relevan lainnya. Selain itu, perlu ada standar kompetensi dan sistem penilaian kinerja bagi kepala sekolah dan pengawas yang jelas, dan mengacu pada profil pemimpin masa depan ini. Jalur karir sebagai pemimpin pendidikan juga perlu dibuat lebih jelas, menarik, dan memberikan penghargaan yang sepadan. Pemerintah dan dinas pendidikan juga berperan dalam menyediakan sumber daya dan dukungan sistemik. Seperti kebijakan yang mendukung otonomi dan inovasi di tingkat sekolah, penyediaan akses data yang mudah dianalisis, serta dukungan teknis lainnya. Organisasi profesi seperti PGRI, musyawarah kerja, kepala sekolah, atau asosiasi profesi lainnya juga memiliki peran penting sebagai wadah pengembangan profesional, advokasi kebijakan, dan penjaga standar etika profesi. Sebagai kesimpulan, mempersiapkan pemimpin pendidikan yang siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan profil pemimpin dengan seperangkat kompetensi yang kompleks, meliputi aspek instruksional, transformasional, digital, adaptif, kolaboratif kuru, 시프에티 수단, berbasis data. Pengembangan pemimpin seperti ini membutuhkan upaya sinergis dan berkelanjutan dari individu itu sendiri. Institusi tempatnya bernaung, serta sistem pendidikan secara keseluruhan melalui program pelatihan yang relevan, mentoring yang efektif, pemberian kesempatan, dan kebijakan yang mendukung. Berinvestasi pada pengembangan kepemimpinan pendidikan hari ini adalah investasi krusial bagi masa depan kualitas pendidikan bangsa kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lahirkanlah dari kalangan kami para pemimpin pendidikan yang bijaksana, kompeten, amanah, adil, dan memiliki visi jauh ke depan. Bimbinglah mereka agar senantiasa mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan pendidikan dan kemaslahatan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.